Ya, kita masuk dalam doa ya. Kita hari ini belajar satu tema yang sangat pelik dan sangat membingungkan ya. Mari kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan dan khususnya Roh Tuhan. Saya akan pause semua ya. Mute semua. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami hari ini masuk dalam satu pengenalan akan pemeliharaan dan kedaulatan serta kekuatan Engkau mengontrol seluruh hidup manusia secara manusia, bahkan seluruh hal-hal yang tidak pernah kami bisa mengerti sejauh dan sedalam kekuatan keilahian-Mu. Kami percaya bahwa setiap kejadian memiliki satu tujuan, dan tujuan itu adalah untuk memuliakan Engkau. Bahkan yang bagi kami sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, seperti angin, dan juga hal-hal yang sangat kecil, yang tidak pernah kami lihat, kami pikirkan, semua dalam pengaturan Tuhan yang sangat indah. Jadikan semua ini menjadi satu berkat bagi kami, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan tentang ujian cobaan, apakah berasal dari Tuhan, dari iblis, atau dari roh-roh jahat, atau dari diri kami sendiri, keinginan kami, atau dari kejahatan dan juga hal-hal yang menimpa kepada kami. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti, dan kami belajar dari iman melalui firman-Mu, melalui hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, ajarlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berikan kami kekuatan penghiburan melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita hari ini membahas tentang kisah Ayub ya. Kita lihat pas kisah Ayub pasal pertama. Mungkin kita ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan kejahatan, ujian, cobaan, musibah, nanti penderitaan ya secara khususnya, dan itu puncaknya dari seluruh yang ada itu akan terjadi kepada Kristus. Bagaimana Kristus disebut sebagai manusia sengsara, ya, manusia yang penuh dengan ketakutan dalam arti ketakutan pada Tuhan, dan juga manusia yang penuh dengan kemalangan gitu ya, ketidakmujuran. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita mati di kayu salib karena kondisi ini, kondisi kejahatan manusia ditimpakan kepada dia. Nah, kita membaca Ayub pasal pertama, ayat pertama ya. Demikian bunyi firman Tuhan, kesalehan Ayub dicoba. Jadi judulnya aja sudah jelas, dicoba ya, diuji, dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah, dan nah ini ada kaitan dengan kejahatan, menjauhi kejahatan. Jadi apa yang tertimpa dan menimpa Ayub itu adalah hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan yang menimpa kita. Dan istilah perkataan izin itu juga kita harus tahu bahwa apa arti izin ya. Banyak orang menolak bahwa izin itu tidak ada, yang ada itu Tuhan menghendaki. Nah, Alkitab jelas mengatakan itu sangat jelas ada dalam Alkitab. Jadi kehendak Allah yang mengizinkan, membiarkan, membuang, itu sangat jelas ada. Nah, ini dari ayat-ayat ini kita akan belajar. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi 10 anaknya, 7:3. Nah, ini adalah perbandingan secara sempurna idealis. Jadi perempuan itu 3, laki-laki itu 7 ya. Jika terbalik itu ada masalah secara sosial biasanya. Jadi kalau anaknya perempuan banyak, laki-lakinya sedikit, nah itu jadi masalah. Masalah baik itu dalam kelahiran, dan itu semua Alkitab menjelaskan perbandingan secara ideal ya. Jadi 7:3 laki-laki, 7 perempuannya 3. Tapi kalau perempuannya 9, laki-laki 1, wah itu masalah besar itu di dalam sosial dan sebagainya. 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi ini kekayaannya kalau kita ngomong triliuner gitu ya. Seorang triliuner, bukan hanya miliarder, tapi ini masuk dalam kondisi triliuner. Karena ini kekayaan zaman dulu dengan sekarang itu beda ya. Beda, kalau sekarang kambing murah, itu zaman dulu itu mahal sekali. Sapi dan semuanya.
4 anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali, bayangkan ya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, selesai, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, 10 orang. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi setiap kali ada pesta, dia panggil anaknya, dikuduskan anaknya, besok dia mempersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan jumlah anaknya. Jadi apakah kambing, sapi, 10 orang ya 10 yang dipersembahkan. Dan dia berdoa, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi dia tetap sebagai orang tua melihat kondisi manusia berdosa itu bisa jatuh dalam dosa, mengutuki Allah. Ya. 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, jadi menghadap pada Tuhan, anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat, dan yang dalam lingkungan Tuhan yang baik, dan juga iblis datang. Nah, saudara bayangkan iblis datang. Jadi iblis datang itu kan atas izin Tuhan. Dia menghadap Tuhan itu kan atas kekuatan Tuhan yang memberikan wewenangnya, otoritasnya untuk datang. Jadi ini semua sudah merupakan satu izin. Jadi satu wewenang ya yang diberikan, dan satu kekuatan, satu ya otoritas sebenarnya diberikan. Oke, silakan datang. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, saudara, ini pekerjaan iblis apa? Dan kita harus hati-hati sekali dengan pekerjaan iblis, mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Dia pakai apa menjelajah bumi? Karena dia roh, jadi dia bisa dengan secepatnya mau kemana-kemana itu dia bisa. Jadi bukan seperti kita tubuh gini kan, harus naik pesawat gitu. Nah, iblis itu bisa ke sana kemari, tapi dia tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, dan Tuhan kasih kemampuan itu, dan dia sudah jatuh dalam dosa, dan dia bisa melihat siapapun di seluruh muka bumi ini. Siapapun. Dia bisa melihat-lihat semua. Mengelilingi bumi. Ya. Nah, ini yang seringkali kita mendengar dari Rasul Paulus, singa mengaum itu mengelilingi dan terus akan menerkam kita. Nah, ini sama dengan kalimat ini. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Seperti singa yang mengaum itu kan. 8, lalu bertanyalah Tuhan pada iblis. Jadi Tuhan yang bertanya, Tuhan yang tanda petik, Tuhan yang menguji iblis. Ya. Tuhan menguji iblis karena dia bertanya. Ditanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diulang ini ya, 4 karakter Ayub ini. 9, lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Nah, kenapa Ayub bisa bertahan seperti itu? Maka dikatakan di situ, ya Ayub itu mendapatkan dari engkau semuanya, mendapatkan berkat dari kamu. Coba kalau dia nggak dapat apa-apa, apa dia menyembah engkau, memuliakan engkau? Nah, itu iblis bertanya, menjawab pertanyaan Tuhan, dan dia mengembalikan itu pada Tuhan. Ya, bertanya kepada Tuhan ya. Coba kalau nggak dapat apa-apa gimana? 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang telah dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, 11. Nah, ini satu perkataan yang sangat sulit sekali. Apa yang sangat sulit? Surah ini perkataan sangat sulit. Maka kalau kita lihat ayat yang ke-11 disebut di sini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Jadi iblis ini nanti yang mengerjai Ayub iblis. Tetapi iblis mengatakan jamalah. Jadi siapa yang aktif di sini? Yang aktif melalui percakapan rohani ini adalah Allah sendiri. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi Ayub kan berdoa supaya anak-anaknya tidak mengutuki Tuhan kan.
Tapi iblis mengatakan, Ayub sendiri bisa ngutuki. Kalau nggak kamu jamin, nggak kamu pelihara, nggak kamu jagai, nggak kamu pagari, Ayub itu mengutuki engkau. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah ini izin ya. Jadi izin itu apa? Jadi wewenang yang diberikan, diizinkan melakukan segala sesuatu melalui kuasa Tuhan. Dan iblis tahu diri, dia tahu yang mengulurkan tangan semua itu ya kamu sendiri. Tapi yang ngerjakan nanti kan Ayub, dikerjai oleh iblis kan. Jadi iblis ini yang menggocok Ayub nanti. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, nah ini batas izinnya itu apa? Batas yang diperbolehkan itu apa? Nah, surah ini kita harus tahu batasnya apa gitu ya. Nah, kita harus mengerti ini. Nah, batasnya apa? Batasnya adalah janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi tubuhnya itu kamu nggak boleh otak-atik, nggak boleh kamu hantam tubuhnya. Tapi selain tubuhnya silakan. Ya. Dikatakan demikian ya. Jadi kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang mereka yang sulung, jadi yang tertua. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Jadi hartanya, kekayaannya, sumber kekayaannya itu dihabisi. Dan kemudian orang Sheba itu digerakkan oleh iblis. Dengan tadi kan kita lihat iblis kan. Dan jadi ada dua perkara di sini. Satu, bagaimana iblis dengan kuasanya, dengan tangannya menggerakkan orang-orang Sheba. Tetapi iblis bergerak itu pun, itu karena iblis sendiri tahu itu adalah tangan Tuhan yang mengizinkan. Jadi pencobaan dari iblis itu secara tanda petik, secara langsung dalam Alkitab, iblis mengerti bahwa itu adalah atas kuasa, izin, dan wewenang dari Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jadi iblis ini seperti dikontrol Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Dan ini yang mengatakan siapa? Ya iblis sendiri. Jadi kalau kita mengatakan, oh Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Nah kita lebih rendah daripada pengetahuan iblis tentang Allah. Iblis tahu jelas, oh ini terjadi karena tanganmu. Segala kemarahan kesialan itu karena semua terjadi karena kekuatan dan semua dikontrol oleh engkau. Dan ini semua adalah satu tujuan Allah terjadi dalam seluruh hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Itu dari Tuhan ya, jelas sekali. Dan ini kita melihat ini dengan jelas. Dan apa yang terjadi? Semuanya habis kan, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Jadi ternak dia dan penjaga-penjaganya itu mati semuanya. Wah, mengerikan sekali ini. Nggak kebayang gitu kan. Nah, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Jadi untanya semua habis semuanya. Betul-betul nggak ada sisa sama sekali. 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi 4 kejadian ini ya. Jadi mulai dari awal bagaimana terjadi semua harta bendanya, ternaknya, dan anaknya sekarang. Dan itu terjadi pada saat berurutan 1 hari itu juga. Jadi tidak ada manusia yang malang seperti Ayub gitu ya. Jadi manusia yang saleh itu dia manusia yang paling malang. Manusia yang diuji dan dicoba oleh iblis dan secara tidak langsung itu dalam kuasa tangan Tuhan yang mengatur semuanya. Dan Ayub tidak tahu
Ini terjadi apa? Ayub nggak tahu. Tapi di surga dan di keberadaan Allah dan bagaimana iblis diizinkan seperti itu jelas sekali bahwa yang mengendalikan semua itu Tuhan. Ayub nggak tahu. Nah ini supaya kita belajar bahwa Tuhan mengendalikan dan mengontrol sesuatu dan tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan dan semuanya berasal dari Tuhan. Ya, jadi ini jelas sekali. 4 kejadian dan semua berurutan terjadi satu persatu ya. 20. Apa yang terjadi dengan Ayub? Apakah Ayub kemudian mengutuk Tuhan dan dia marah dan bagaimana dia menyalahkan Tuhan atau enggak? Tapi Ayub melakukan pekerjaan dan bagaimana dia bersikap, reaksi dia bagaimana. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus kalimat terakhir apa sih? Dan inilah kalimat yang sangat mengagumkan. Terpujilah, dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan, nama Yahweh. Wah, saudara, reaksi Ayub itu dari imannya itu sangat jelas dengan luar biasa. Ayub itu secara matang dan secara betul-betul dewasa gitu dalam rohaninya, dalam imannya, dalam kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak melakukan satu dosa pun dengan apa yang terjadi di depannya, dan dia mengembalikan itu kepada Tuhan, dan dia ingat semua apa yang terjadi dalam hidupnya, bahwa dia datang tanpa apa-apa, pergi tanpa apa-apa. Dan ini satu hikmat yang firman Tuhan yang luar biasa. Dan banyak sekali filsuf, orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, baik dari timur, dari barat, melihat kalimat Ayub. Kata-kata ini yang seringkali juga diambil mereka, gitu ya. Dikatakan di sini, aku keluar dari kandungan ibuku dan telanjang juga. Dengan telanjang, balik dengan telanjang. Artinya apa? Dia tidak membawa apa-apa. Datang hanya tubuhnya. Pergi kemudian masuk ke rahim dengan tubuhnya, telanjang. Semua sama. Dan kalimat kedua, dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi semua yang kita miliki ini, diri kita, keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, cucu kita, semua yang ada ini semuanya milik Tuhan. Diberikan pada kita dan diambil oleh Tuhan. Dan itu betul-betul Tuhan berdaulat semuanya. Dan kita nggak bisa, kayak orang nggak terima gitu. Oh Tuhan, saya nggak mau mati sekarang. Nanti aja Tuhan. Nggak bisa, semua sudah ditetapkan dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita bukan percaya takdir ya, tetapi kita percaya bahwa Allah berdaulat. Jadi daulat beda dengan takdir. Takdir itu manusia nggak bisa apa-apa, nggak ada tanggung jawabnya. Oh, udah takdir gitu kan, mati aja gitu. Impersonal God gitu. Tapi kita nggak. Kita adalah manusia yang bertanggung jawab. Jadi Tuhan memberikan waktu supaya kita bagaimana menghitung hari-hari kita seperti Musa. Nah, kita mengerti ini, maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud, dan dia berkata, semua dari Tuhan kembali pada Tuhan, aku telanjang, ya kembali telanjang, datang telanjang. Dan apa yang sudah diberikan pada Tuhan, dia yang memberi, dia yang mengambil. Nah, saudara, ini satu pengetahuan Allah yang sangat-sangat matang dan sempurna sebenarnya kalau kita lihat. Jadi Ayub bersikap dengan kalimat terakhir, terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara, jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, nanti kalimat kita terakhir, ucapan kita adalah ucapan syukur. Apapun yang terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa langsung melihat semua reaksi kejahatan, malapetaka, musibah, dan iblis menggerakkan luar biasa. Kita nggak pernah membayangkan iblis seperti ini. Dia bisa menggerakkan tentara-tentara, orang-orang yang ada di kerajaan-kerajaan, orang-orang Sheba, kerajaan Sheba, Kasdim, dan kerajaan Assyria, kerajaan-kerajaan semua. Dia bisa menggerakkan orang itu. Dia bisa menggerakkan Fir'aun, dan dia bisa membatukan hati orang, dan dia bisa membuat orang itu kemudian bisa membunuh orang-orang yang ada. Dan bukan hanya itu, iblis juga bisa menggerakkan angin.
malapetaka yang ada di alam semesta ini. Jadi iblis itu kekuatan dan kuasanya luar biasa. Dan itu semua diberi oleh Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Jadi semua kekuatan, langkah-langkah iblis dan perbuatan-perbuatan iblis yang terjadi dan ditimpakan pada Ayub itu dalam kuasa, izin, wewenang, dikendalikan oleh Tuhan. Dan itu membuat kita akhirnya terhibur, tenang, dan kita harus belajar. Nah, nanti kita akan melihat kesimpulan mengapa kita belajar dari Ayub. Menimpa semua kejahatan yang menimpa kita dan semua kemalangan, musibah yang menimpa kita. Dan itu semua adalah, kalau kita lihat, tidak pernah di luar daripada kontrol Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan dan diatur Tuhan dengan tujuan Tuhan semuanya untuk menegakkan iman kita, kasih kita, dan untuk mendewasakan seluruh kerohanian kita. Ya, kita belajar ini. Oke, kita baca ini ya, yang ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dia tidak mengatakan apapun pada Allah dan dia tidak mau menuduh, bahkan dia bersungguh-sungguh pun tidak kepada Allah. Ini kepada Allah ya, bukan pada dirinya, bukan. Nah, ini kepada Allah dan dia tidak mengatakan apapun dan dia berdiam, dia belajar karakter daripada Kristus sebenarnya kalau kita lihat ya. Walaupun Kristus masih nanti, tapi Ayub itu memperlihatkan kita akan karakter Kristus dalam dirinya apa? Berdiam, menerima semuanya. Dan itu adalah yang terbaik. Waktu kita mengalami banyak masalah-masalah yang sulit dalam hidup kita, kita lebih baik berdiam dan kita menyerahkan diri, bergantung pada Tuhan, dan bersandar pada Tuhan, dan meminta pimpinan bagaimana Tuhan memimpin kita. Supaya kita bisa melakukan langkah-langkah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini jelas sekali. Meskipun setan mencobai Ayub, tetapi kita harus tahu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengulurkan tangannya, Tuhan yang mengizinkan iblis, dan semuanya ini dengan jelas. Ya, kita lihat Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi diulang, Ayub tidak berdosa. Waktu istrinya meminta Ayub mengutuki Tuhan, dia marah sekali. Dan dia mengatakan istrinya, "Hai kamu perempuan gila." Kenapa dikatakan demikian? Ayub mengatakan dengan satu kalimat pertanyaan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, kalimat buruk, malang, dan kejahatan yang menimpa kita. Kita tidak mau menerima. Nggak bisa, katanya. Kalau kamu tahu Tuhan itu baik, apapun terjadi, bahkan dalam kemalangan pun, kita tertimpa, itu adalah ada rencana kebaikan Tuhan. Dan tidak mungkin kita mengutuki Tuhan. Kamu ini perempuan gila. Nah, saudara, jelas sekali Ayub melawan kalimat-kalimat istrinya dan dia berdiri tegak dan dia tidak berdosa dengan mulutnya. Nah, kalau dia ikut istrinya, wah, dia jatuh dalam dosa. Seperti Hawa, gitu kan. Adam dipengaruhi oleh Hawa. Jatuhlah Adam. Ayub tidak. Ayub tetap dia tegak dan dia hatinya lurus. Dia berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini yang kita lihat, kita hadapi ya, kita tahu ini. Nah, saudara, dari semua ini apa yang artinya bagi kita? Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara, segala sesuatu kondisi yang menggenaskan, mengerikan, yang pencobaan kita hadapi, ataupun kondisi kita di dalam kesenangan, satu sukacita yang besar, karena kita mengalami berkat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Saudara, kita harus tahu semuanya, bahwa semua itu adalah berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Walaupun yang kelihatannya segala suatu musibah, penderitaan, kesakitan, sakit, penyakit, kepedihan, kepiluan, semuanya itu sepertinya adalah hasil daripada manusia jatuh dalam dosa. Termasuk di situ iblis yang berperkara dengan kehidupan kita, yang mengelilingi bumi, menjelajahi bumi, dan melihat kita bagaimana kita akan dicobai oleh dia, dan terus dipengaruhi oleh dia supaya kita jatuh dalam dosa. Ya. Dan itu sangat jelas sekali, itu pekerjaan iblis yang ada di sekeliling kita. Kenapa ada orang kok iseng-iseng ya? Nah, barusan ini rumah saya itu diisengi anak-anak kecil-kecil gitu ya. Pasang bel, dibeli terus oleh dia. Nah, saudara, saya tanya, ini siapa sih yang membuat
gerakan itu seperti itu? Oh, anak ini biasanya nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba kok iseng gitu kan? Nah, siapa yang menggerakkan hatinya dan mengerjai kita? Walaupun itu kecil sekali, tetapi kadang-kadang kita kan, "Wah, ini anak ini kurang ajar sekali." Ya, jadi goda-goda gitu kan. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Membuat kita emosi, membuat kita kemudian tidak terkontrol, membuat kita kemudian marah, dan kita kemudian mengutuki anak itu, kemudian kita, wah, berpikir macam-macam. Nah, di situ pekerjaan iblis itu yaitu selalu membuat kita dipengaruhi dengan apa? Dengan emosi-emosi semua kita itu membawa kita jauh dari Tuhan semua. Pokoknya segala perkara itu, segala ujian cobaan yang dari iblis tujuannya menjauhkan kita dari Allah, ya, menjauhkan kita dari Allah. Kenapa menjauhkan kita dari Allah? Tujuannya adalah supaya kita tidak menyembah Tuhan, supaya kita tidak berkenan pada Tuhan dan kita jauh daripada Tuhan. Dan kita bersyukur kondisi yang sangat memprihatinkan ini, dan kalau saya ngomong mengerikan ini terjadi pada Ayub. Dan kita tahu pada pasal kedua, Ayub dicobai lagi. Dan yang pertama tubuhnya tidak kena. Nah, sekarang ini tubuhnya kena. Tubuhnya dihantam oleh iblis dengan segala sakit penyakit yang luar biasa, dan sakitnya luar biasa secara fisik sakit, secara psikis sakit, secara batin dia juga sakit, dan itu tertimpa kepada dia. Dan Tuhan mengatakan dan mengendalikan lagi, jangan kamu bunuh Ayub. Nah, saudara, jadi malaikat yang jatuh dalam dosa, iblis dengan setan-setan semua, itu mampu loh, dengan izin Tuhan, itu membunuh kita mampu. Jadi orang-orang yang mati, seperti Bani Korah, seperti semua orang, itu orang-orang yang mati dicengkeram iblis, dan kemudian Tuhan binasakan mereka. Dan itu yang membunuh mereka siapa? Yang termasuk tangan daripada setan-setan itu mempengaruhi dia, dan mengikuti kata-kata iblis dan melawan Tuhan, dan Tuhan hempaskan mereka. Dan Tuhan yang mengendalikan semuanya. Nah, yang kedua, kita belajar dari Ayub apa? Jangan bertanya, jangan berkeluh kesah, apakah itu dari setan atau dari Tuhan. Semua yang terjadi di kita. Ini setan atau Tuhan ya? Nah, kita sebagai orang percaya, kita sudah tidak bisa lagi membedakan, oh ini dari Tuhan, dari setan. Enggak. Semua kejadian dalam hidup kita, semua apa yang terjadi, baik yang malang, yang buruk seperti Ayub katakan, kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk, celakalah kamu perempuan gila. Nah, Ayub jelas sekali dia mengatakan, bahkan yang buruk, yang malang, sakit penyakit yang terjadi pada kita, itu semua datang karena kuasa dari Tuhan. Jadi kita jangan bertanya-tanya lagi dari mana ini semua. Kita yang beriman, kita langsung tahu ini dari Tuhan. Bahkan saudara, kebodohan-kebodohan anak-anak kita, kebodohan-kebodohan kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan akhirnya dosa, mendatangkan pelanggaran-pelanggaran, kemudian menjauhkan kita dari Tuhan, dan anak-anak kita atau semua yang di sekeliling kita, saudara, itu semua karena cengkeraman, karena perbudakan dosa, dan pengaruh daripada dunia ini, yang mau menjadi seperti dunia. Janganlah kamu berubah seperti dunia ini, tapi berubahlah akal budimu menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Allah. Nah, saudara, kita diminta seperti itu. Jadi, jelas sekali, jangan kita bertanya-tanya dalam tujuan adalah berkeluh kesah dan menyalahkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Kita harus tahu segala kejadian yang ada dikontrol oleh Tuhan. Apakah itu dari iblis yang malang, penyakit-penyakit yang dari dosa manusia dan kerusakan manusia. Itu semuanya dikendalikan Tuhan dan diizinkan terjadi pada kita. Untuk apa? Supaya kita belajar untuk kita masuk di dalam satu hati kepada Tuhan, ya, supaya kita belajar bersandar pada Tuhan dan selalu melihat segala sesuatu adalah Allah yang berhak berdaulat mengatur kita. Apa yang terjadi pada diri kita, bagaimana dia rencanai, itu semua bergantung kepada diri kita. Ya, oke. Yang ketiga sekarang, pahami tujuan setan. Nah, ini yang tujuan kita itu kadang-kadang ya yang baik-baik, betul, yang baik. Nah, artinya apa pahami tujuan setan? Nah, saudara perhatikan, setiap kali kita lemah iman kita, kondisi kita dalam rohani kemudian merasakan ada satu kekeringan, ada satu kelemahan-kelemahan dalam mungkin hubungan-hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman kita dalam kerohanian, dan juga dengan Tuhan, dengan pribadi kita juga. Saudara, kalau itu sampai melemahkan kita, itu pasti tujuan dari siapa? Dari iblis.
Kenapa dari iblis? Karena iblis tujuannya adalah bukan untuk menguatkan, memperkokoh kita, menegakkan iman kita. Enggak. Dia akan meruntuhkan iman kita. Dia akan mendinginkan kasih kita. Dia akan membuat kita itu menjadi malas luar biasa dengan semua kesenangan-kesenangan kita. Kita dijadikan otak kita malas, tenaga kita habis. Dan saudara, itu semua adalah tujuan dari iblis. Apakah itu pekerjaan sehari-hari? Apakah itu pekerjaan pelayanan? Sama semua. Saudara. Jadi kalau saya pekerjaan saya bisa melakukan untuk melayani Tuhan, iya. Kalau saya mengerjakan itu, saya penuh sukacita dalam pekerjaan saya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang profesi, sebagai seorang dokter, atau sebagai seorang bisnismen dan semuanya, atau seorang yang menjual apapun. Tapi kita melakukan itu dengan satu sukacita dari Tuhan, dan kita melakukan dengan jujur, dengan honestly gitu ya, jujurly gitu ya, dengan hati yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan, dan kita melakukan itu melayani orang dengan baik. Saudara, itu satu sukacita, iman kita semakin kuat. Dan orang-orang yang menjahati kita, kita bisa mengampuninya, iman kita kuat. Jadi sesuatu yang negatif, musibah, keburukan, itu dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, itu menjadi satu pemicu bagi kita, seperti pupuk yang kemudian membuat pohon keselamatan kita itu semakin bertumbuh dengan segar, dengan luar biasa. Nah ini, jadi kita harus memahami tujuan setan. Oh, setan itu mau melemahkan Ayub, mau menjauhkan Ayub, mau melemahkan iman saya, menjauhkan saya dari istri saya, dari anak saya, sehingga saya dipengaruhi dengan kecanduan ini. Saya kemudian senang merokok, saya senang main game, senang ini, membuat saya hubungan saya akhirnya jauh semuanya. Nah, saudara, itu semua dikerjakan oleh siapa? Keinginan kita yang mencobai kita, dan kemudian dimatangkan oleh iblis yang menyediakan kesenangan-kesenangan duniawi kita. Ya. Jadi kita harus tahu ini. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Kita harus melawan semua tujuan setan. Kita harus memakai pakaian yang berasal dari Kristus. Kita harus memakai kehidupan baru kita, manusia baru kita, dan kita tidak boleh meninggalkan. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus melawan, kita harus menanggalkan, dan membuang semuanya. Dan kita nggak bisa cuman, ya udah nggak apa-apa lah berkompromi. Nggak bisa. So. Tidak ada berkompromi dengan setan. Tidak ada jalan tengah dengan setan. Yang ada adalah kebaikan dengan kebenaran itu selalu bertentangan dan tidak bisa menyatu. Nah, ini dari awal saya sudah menceritakan tentang ini ya. Keberadaan kejahatan, kegelapan, dan semuanya. Itu tidak pernah bersatu atau mendempel dan mendompleng atau menjadi sama sejajar dengan kebaikan, kebenaran, keburukan, kejahatan, kegelapan. Itu nggak bisa ada, nggak bisa bersanding. Jadi kalau ada kebaikan, kejahatan, keburukan itu harus dibawanya. Dan semua itu dalam kontrol kebaikan terang Tuhan. Dan itu satu pengajaran yang membuat kita akhirnya kita mendapatkan penghiburan, penguatan melalui firman Tuhan. Dan kita melawan semua tujuan itu dengan cara apa? Satu-satunya kita melihat bagaimana Kristus yang membereskan dosanya, dan bagaimana Allah membereskan juga kelemahan-kelemahan Ayub. Ayub tidak bersalah kepada Allah, tetapi pada pasal 3 ayat 1 kita baca. Pasal 3 ayat 1. Nah, ada satu kelemahan Ayub. Apa kelemahannya? Kita lihat ini. Dia tidak mengutuki Allah, tetapi dia mengutuki hari kelahirannya. Apakah ini dosa? Iya, ini dosa. Perhatikan, pasal 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dan ini jelas. Kenapa saya lahir? Kalau seperti ini, lebih baik saya nggak lahir. Lebih baik jadi manusia. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan seperti Ayub. Apakah itu sesuatu yang layak dikatakan oleh Ayub? Nah, di sini Ayub akhirnya mencabut semua kutukannya kepada dirinya. Pada pasal 38:42, Ayub mencabut semua perkataan dan dia duduk dalam abu dan debu dan dia memohon maaf pada Tuhan. Jadi dia tidak berdosa pada Tuhan, tapi dia berdosa kepada dirinya sendiri yang mengutuk dirinya. Kenapa saya lahir seperti ini? Dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi secara tidak langsung itu pun dosa. Jadi Ayub kalau kita lihat tidak ada kesalahannya, betul. Tapi Ayub bukan manusia tanpa dosa. Dan kita lihat di sini Ayub dalam kelemahannya mengutuki hari kelahirannya. Hari kelahiranmu itu dirancang oleh siapa? Dirancang Tuhan. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan Tuhan. Kok kamu mengatakan ini seperti kutukan? Dan kita secara tidak sengaja, banyak gereja-gereja juga mengajar seperti itu.
Kalau kita mengalami satu kesulitan dalam kehidupan kita, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan, wah, kamu ini sedang di dalam tanda petik, kamu di dalam kutukan Tuhan, kamu di dalam kelemahan Tuhan, jual rumah nggak laku-laku, ya, kemudian dikatakan, wah, ini kamu itu rumahmu ada kesialannya. Nah, saudara, kita seperti Ayub, mengutuki rumah kita, mengutuki diri kita, mengutuki cara hidup kita. Saudara, kita semua harus menutup semua perkataan ini dengan mengatakan apa? Kita harus tahu seperti Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Tidak yang buruk. Kalaupun ini kondisi buruk, anggaplah rumah ini rumah setan, gitu kan? Tapi ada Tuhan di situ, ada kuasa Tuhan. Apa yang kita takut? Nggak ada yang kita takut. Immanuel. Kenapa kita takut? Wah, Pak, nanti nggak laku. Saya pernah menjual rumah, lama nggak laku-laku gitu kan. Dan akhirnya laku. Dan lakunya pun pas dengan orang-orang yang seperti kita doakan dan orang itu membutuhkan rumah itu dan semuanya berjalan dengan baik. Itu hanya pertemuan sangat singkat sekali. Padahal kita menjualnya sudah hampir 3 tahun lebih, jual itu nggak laku-laku. Tapi begitu selesai, laku. Dan juga pengalaman saya yang menjual zaman dulu rumah apa-apa dan semuanya sama. Oh, ini rumah angker, banyak setannya gitu ya. Dan kemudian bagi kita nggak ada masalah, tapi orang yang ikut di dalamnya, yang pernah tinggal di dalamnya, itu pernah dipindah-pindah oleh setan semuanya. Wah, semua ketakutan. Ya kita beli aja rumahnya. Kenapa? Rumahnya besar, bagus, tengah-tengahnya ada pohon. Dan kemudian waktu kita pindah ke kota lain, ke Surabaya, itu dijual. Waktu dijual, orang semua takut. Gitu. Nah, orang yang membeli pun, akhirnya Tuhan kasih orang yang mengerti firman Tuhan dan dia sangat senang sekali. Oh, ada pohonnya ini sumber berkat luar biasa. Dan orang itu akan diberkati dengan rumah itu. Nah, kita nggak bisa mengatakan, oh ini rumah setan, oh ini ada kemalangan, oh ini begini-begini. Dan banyak hal seperti itu. Menurut dunia ini, angka 13 sial, angka 4 sial, dan hotel-hotel tidak ada angka 13, nggak ada angka 4, semua hotel, rumah semuanya dihilangi angka 13, angka 4. Nah, di Eropa, 13, 14 ada itu semuanya. Bukan nggak ada. Cuman di negara-negara timur, kota-kota seperti kita ini, itu dihindari semua. Angka 13 khususnya, itu sangat dihindari. Angka sial. Apakah itu benar seperti itu? Bagi kita, mungkin saja itu benar, tetapi kita semua dalam kondisi dikontrol oleh Tuhan. Kenapa kita takut? Ya, dan itu nanti kalau kita melihat dalam kondisi kita melihat dunia kegelapan itu semua dikontrol oleh Tuhan. Jangan kita takut, saudara. Jangan kita takut. Ya. Kenapa kita jangan takut? Ya, karena hal seperti ini adalah hal yang sudah menjadi jaminan dari Tuhan bahwa kita digaransi oleh Tuhan, diasuransi oleh Tuhan, jiwa kita diasuransi dengan darah Kristus. Dan terakhir apa, saudara? Berdoalah atas janji-janjinya. Sampai Anda merasakan satu kuasa Roh Kudus mengubah kita yang dalam ketakutan, oh ini sial, oh ini begini, begini. Dan kita akhirnya tahu, enggak, kita adalah umat yang tidak pernah diikat dengan kesialan apapun. Kita diikat dengan kebaikan Tuhan. Kita diikat dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kita tidak pernah diikat dengan kesialan. Walaupun buruk terjadi, kita tahu ini terjadi untuk kebaikan saya. Jadi saya tidak menolak. Nah, orang-orang mengajar bahwa, wah kamu miskin, nggak boleh. Oh, orang Kristen sakit nggak boleh. Enggak, kita menerima itu semuanya. Karena kesalahan orang, karena kita ditipu orang, kita kemudian bangkrut. Karena kelemahan kita, keinginan kita. Iya, kita serahkan pada Tuhan dan kita kembalikan pada Tuhan. Dan kita jujur, kita berdoa, kita bertobat, kita mohon ampun pada Tuhan, dan kita mengampuni orang, dan kita mau hidup dipimpin Tuhan. Dan semua diubahkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan semuanya. Tuhan restorasi. Dan itu janji Tuhan. Jika kamu datang kepadaku, balik kepadaku, aku yang akan berperang melawan semua masalah-masalahmu. Dan Tuhan janjikan itu. Di tanah perjanjian, di padang gurun, Tuhan janjikan itu. Jadi aku yang akan berperang. Semua bangsa Kanaan itu bukan kamu yang berperang. Aku yang akan membinasakan mereka. Ya, jadi kita dijamin oleh Roh Tuhan. Dan kita bersyukur akan hal ini. Ya, jadi kita akhirnya masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa tujuan Allah adalah untuk memperkuat dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan menunjukkan bahwa Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan kesetiaan, Allah penuh dengan kemurahan, Allah penuh dengan pengampunan. Dan dia menerima pada waktu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam keburukan-keburukan dan kepalakan musibah yang menimpa kita. Allah menantikan kita supaya langkah kita berserah kepada Tuhan. Supaya kita tunduk dan kita sujud seperti Ayub.
Saudara, ini cara Ayub. Abraham sama, Ayub sama, Daud sama, dan para rasul sama. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu kuasa yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh terbawa dengan pengertian-pengertian dunia. Oh, ini ada kemalangan. Oh, ini ada yang menjaganya. Oh, ini ada kutukannya. Oh, ini ada hari-hari kemalangan. Dan kita lepaskan semua hal-hal yang bersifat mitos semua itu. Dan kita kemudian kembali kepada firman Tuhan yang menjaga kita. Dan bagaimana Allah menunjukkan suatu janjinya, perjanjiannya, perkatnya, jaminannya. Ya. Jadi kita semakin mengenal Tuhan dalam setiap perkara kehidupan itu. Kita semakin rendah hati, kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, dan kita kemudian masuk di dalam hidup yang sungguh-sungguh mengenal akan seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak pernah terpisah dari kasih Kristus. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31-33 dikatakan tidak ada kuasa apapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Oke, nah saudara, yang terakhir, membuktikan bahwa siapapun, jadi kita mengalami semua ujian, cobaan, dan keburukan, kejahatan, kegelapan, kemalangan terjadi dalam hidup kita. Itu akan menguji siapakah kita. Apakah kita berasal dari setan, atau kita berasal dari anak Tuhan. Anak-anak kegelapan, anak-anak terang, anak-anak keburukan, atau anak-anak yang di dalam kebenaran. Ya, yang kedua, Alkitab menunjukkan pada kita sesuatu yang mengatakan dengan jelas bahwa semua pencobaan iblis, khususnya yang menimpa kepada orang-orang mengasihi Allah, semua akan diubahkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Dan ini, saudara, ini dijamin oleh Tuhan. Ya, jadi kita ikut bagaimana Ayub mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kalimat-kalimat yang membuat kita terus mengingat apa yang Ayub katakan dan menjadi satu firman yang dituliskan dalam kitab Ayub ini. Ya, kita belajar dengan jelas bagaimana Tuhan mengontrol semuanya. Dan yang terakhir, saudara, kata-kata terakhir dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan ini sangat indah sekali ya. Perhatikan. Dan setelah Anda, saudara, menderita, saya baca dari langsung aja ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Nah, sekali lagi dalam Kristus. Kepada kemuliaan yang kekal. Nah, suruh tujuannya apa ini? Akan melengkapi, menyempurnakan, memenuhi kamu, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, menegakkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan Petrus waktu menuliskan ini, dia di dalam kesengsaraan luar biasa, dan dia mau menjadi martir, dia mau disalibkan terbalik, dan dia mau dibunuh. Dan dia mengatakan ini, meneguhkan, memulihkan, menguatkan, dan menegakkan semua kita, dan membuat kita tidak terpisah dari kasih Allah di dalam Kristus itu. Dan ini satu kata terakhir penghiburan bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita sekarang menjadi tenang. Dan kita harus hati-hati dengan ucapan kita, dengan sikap kita. Jangan sampai kita mengutuki Tuhan. Bahkan kita harus belajar tidak mengutuki apapun yang berkaitan dengan diri kita dan berkaitan dengan pekerjaan Allah. Ya, hari kelahiran kita. Kalau seperti ini malanglah hidup saya ini. Hidup yang nggak ada gunanya. Lebih baik saya itu mati saja. Nah, seperti itu kan. Nah, kita mengutuki hari kelahiran kita, hidup kita, saudara, kita berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hidup kita, Tuhan memberikan waktu kita hidup di dunia ini, dan ada rancangan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita tidak boleh menutup itu kepada semua kebaikan Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, dan jika ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan ya. Oke, mari kita berdoa.